pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the band. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Melisa Indrawati. Pada kali ini kita akan membahas mengenai IP address dan subnetting. Pada bab ini memiliki 9 pembahasan. Yang pertama itu ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua IP public dan private. Yang ketiga classful dan classless addressing. Yang keempat kasus subnetting 1. Yang kelima kasus subnetting 2. Yang keenam kasus subnetting 3. Yang ketujuh konsep block subnet. Yang kedelapan IPv4 delivery type. Yang ke-9 konsep switch dan router. Oke, di sini kita akan langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika satu perangkat ini terhubung ke perangkat lain, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Di sini teman-teman bisa dilihat bahwa terdapat 2 PC yang tersambung. Nah, pastinya masing-masing PC itu memiliki IP yang berbeda. Nah, pada PC yang pertama itu memiliki IP 192.168.1.1. Kemudian pada PC yang kedua itu memiliki IP 192.168.1.2. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Jadi untuk contoh subnettingnya itu terdapat ini ya, subnet mask dan prefix. Nah, kalau prefix itu seperti contoh itu seperti IP terus belakangnya ada /24. Nah, yang /24 itu namanya prefix. Nah, prefix itu biasanya digunakan untuk di mikrotik. Nah, kalau subnet mask itu biasanya digunakan di Cisco. Kemudian kita akan lanjut mengenai IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses tapi publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian koneksi ke internet. Lalu, pada alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokasi dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Dan di sini saya sudah menyediakan sebuah gambar. Di sini terdapat 3 kelas untuk private address range-nya. Nah, di sini untuk kelas yang pertama itu ada kelas A. Untuk yang kelas A itu ada 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Lalu kemudian sini juga terdapat kelas yang kedua, yaitu kelas B, itu dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Lalu kemudian sini juga terdapat kelas C. Di sini memiliki IP 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini terdapat classful dan classless addressing. Nah, IP address private itu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal.
Nah, sedangkan IP address public itu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar, yaitu contoh public DNS Google 8888 dan 8844. Nah, di sini pada IP publicnya itu memiliki kelas A, kelas B, kelas C, dan juga D dan E. Yang di sini teman-teman bisa dilihat pada kelas A, di sini IP range itu 1 sampai 176. Nah, pada kelas B itu hanya 128 sampai 191. Nah, kalau di bagian sini itu IP private-nya. Nah, kalau di bagian sini itu terdapat IP private-nya. Di sini terdapat kelas A, B, dan C. Nah, di sini juga sudah saya siapkan untuk contoh IP-nya, itu terdapat 90.38.32.10 itu merupakan IP public. Kemudian di sini terdapat 10.100.14.21. Nah, ini adalah contoh dari IP private. Nah, kemudian yang ini 188.67.36.77 itu adalah IP publiknya. Yang di sini terdapat classful addressing, itu adalah pengalamatan IP berdasarkan kelas. Sedangkan classes addressing adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Yang di sini juga terdapat jumlah alamat host. Di sini 16.771.214. Lalu jumlah host di sini terdapat 65.534. Lalu untuk jumlah alamat hostnya di sini terdapat 254. Nah, kemudian di sini kita sudah masuk di kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting diperlukan yang pertama itu ada prefix yang sesuai, yang kedua subnet mask, yang ketiga IP network, yang keempat IP broadcast, yang kelima rank IP yang bisa digunakan. Lalu di sini juga terdapat keterangannya, yaitu prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Lalu IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan lain. Kemudian IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan tersebut. Kemudian rank IP yang bisa digunakan itu min XXSX sampai XSX. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah contoh soal. Lalu untuk contoh soal yang pertama ini, mohon maaf ya teman-teman, di sini terdapat kesalahan ketik, harusnya 172.10.1.x. Nah, ini itu IP-nya teman-teman. Nah, kemudian jadi untuk jumlah prefixnya itu 32 dikurangi 3 itu sama dengan 29 teman-teman. Nah, pada total IP nya itu 2 dipangkatkan 32 dikurangi 29. Kemudian 2 pangkat 3 itu sama hasilnya itu 8. Lalu untuk subnet masknya itu 256 dikurangi total IP. Nah, total IP-nya itu dari sini yang sebelumnya sudah dihitung. Jadi 256 kurangi 8 sama dengan 248. Untuk IP networknya itu jadi hasilnya 0.8.16. Lalu untuk IP broadcastnya itu 7.15. Nah, untuk rank IP-nya itu memiliki 172.10.1.0 sampai 172.10.1.7.
dan ada lagi 172.10.1.1 sampai 172.10.1.6. Nah, lalu kemudian kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Di sini itu caranya hampir sama kayak soal yang pertama. Di sini untuk soalnya itu IP-nya yang diketahui itu 192.168.0.x dan PC-nya itu nanti 30. Nah, jadi kita itu nanti butuh 30 host, tapi harus ditambahkan 2 IP lagi. Untuk satu IP network address dan satu IP-nya lagi untuk broadcast address. Jadi 32 dikurangi 2/5 sama dengan 32. Kemudian hasilnya itu 27. Kemudian total IP, jadi total IP yang dibutuhkan itu 32 teman-teman. Kemudian subnet masknya itu 256 kurangi total IP yang sebelumnya. Jadi 256 dikurangi 32 dan hasilnya itu 224. Lalu untuk IP networknya itu 0.32.64. Dan untuk IP broadcastnya itu 31.63. Nah, untuk urutannya itu 192.168.0.0 sampai 192.168.0.31 dan 192.168.0.1 sampai 192.168.0.30. Kemudian lanjut pada contoh soal yang ketiga. Untuk caranya itu sama kayak contoh soal yang ke-1 dan yang kedua. Tapi di sini yang diketahui untuk IP-nya yaitu 192.168.16.x. Nah, base yang harus dihubung itu ada 60. Jadi nantinya itu jumlah host yang dibutuhkan itu 62. Nah, kemudian di sini 2 dipangkat 6 sama dengan hasilnya itu 64. Nah, butuh 60 bit untuk hostnya teman-teman. Kemudian cara hitung total IP-nya itu sama. Di sini 2 dipangkatkan 32, kemudian sama dengan 26. 2/6 itu sama dengan 32. Kemudian subnet masknya itu 156 dikurangi total IP. Jadi hasilnya 192. Untuk IP networknya itu 0.64.128. Lalu untuk IP broadcastnya itu 63.127. Nah, lalu untuk rang IP-nya itu 192.168.16.0 dan sampai 192.168.16.63. Kemudian juga 192.168.16.1 sampai 192.168.15.6. Lalu kemudian kita akan lanjut pada materi selanjutnya yaitu konsep blok subnet. Yang di sini saya sudah menyediakan contohnya. Ya, di sini terdapat tulisan lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Nah, apa sih dari lantai-lantai? Nah, apa sih maksud dari lantai-lantai ini? Nah, jadi maksudnya itu dari lantai 1 IP network yaitu 0 sampai 31, kemudian untuk lantai 2 itu 32 sampai 63 dan untuk lantai 3 itu 64 sampai 95. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan konsep blok subnetnya. Nah, pada IPv4 delivery type di sini terdapat 3 type ya teman-teman. Untuk yang pertama itu ada unicast, itu on the one communication. Dan yang kedua itu multicast, yaitu one to many communication. Dan yang ketiga itu ada broadcast, one to all communication. Nah, untuk yang unicast itu artinya satu untuk satu komunikasi, yang sedangkan yang multicast itu
satu untuk banyak komunikasi, sedangkan untuk yang broadcastnya itu satu untuk semua komunikasi, jadi keseluruhan komunikasi ya teman-teman. Nah kemudian kita akan lanjut untuk materi yang terakhir, yaitu konsep switch dan route. Nah di sini terdapat switch. Nah pada switch itu untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, jadi sudah cukup sampai sini penjelasan pada bab kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video-video seterusnya. Bye bye.